يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna suratan fil Qur'an 30 ayatan syafa'at li sahibiha hatta ghufira lah. Tabarakalladzi biyadihil mulk." Yang artinya, sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat suatu surat berisikan 30 ayat dapat memberi syafaat bagi pembacanya hingga ia mendapat ampunan, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Anas yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Suratun fil Qur'ani khasamat an sahibiha hatta adkhalathul jannah. Tabarakalladzi biyadihil mulk." Yang artinya, ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam syurga, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Imam Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berwasiat bahwa beliau telah bersabda, "Lawadditu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati." Yang artinya, sungguh aku menginginkan bila surah ini dihafal di dalam kalbu setiap orang dari umatku. Hadis riwayat Abdu Ibnu Humaid. Dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat tenda di dekat sebuah kuburan, padahal ia tidak mengetahui bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba ia menyadari bahwa itu adalah kuburan seseorang. Ia mendengarnya sedang membaca surah Al-Mulk hingga khatam. Maka ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, aku telah memasang tendaku di dekat sebuah kuburan, sedangkan aku tidak menyadari bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba ku dengar dari dalamnya seseorang membaca surah Al-Mulk sampai selesai." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjihi min adzabil qabri." Yang artinya, itu adalah surat penangkal dan juga surat penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Hadis riwayat Abu Hurairah. Dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah berkata kepada seseorang, "Maukah aku hadiahkan kepadamu suatu hadis yang akan membuatmu gembira?" Lalu lelaki itu menjawab, "Tentu saja aku mau." Ibnu Abbas mengatakan, "Bacalah surah Al-Mulk dan ajarkanlah kepada keluargamu serta semua anakmu dan semua ahli baitmu yang masih anak-anak dan juga semua tetanggamu. Karena sesungguhnya surah Al-Mulk ini adalah surat yang menyelamatkan dan yang mendebat atau membela pembacanya kelak di hari kiamat di hadapan Tuhannya, dan memohon kepadanya agar menyelamatkannya dari azab neraka dan juga menyelamatkan penghafalnya dari siksa kubur." Nah, sahabatku yang dirahmati oleh Allah, surah Al-Mulk terdapat di dalam Al-Quran, yaitu juz 29 dan terdiri dari 30 ayat. Surat ini dinamakan Al-Mulk karena pada awal ayatnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan zat yang memiliki kerajaan dan kekuasaan, pencipta langit dan bumi, dan raja yang sejati. Selain itu, surat ini juga dikenal sebagai Al-Wiqayah, Al-Munjiyat,
dan Al-Mujadalah. Surat ini dinamakan Al-Wiqayah dan Al-Munjiyat karena dapat melindungi pembacanya dari siksa kubur, sedangkan dinamakan Al-Mujadalah karena dapat membela pembacanya dari siksa kubur. Surah Al-Mulk merupakan bagian dari amalan orang-orang soleh, kekasih-kekasih Allah dan ahli-ahli ibadah. Mereka tidak pernah melewatkan membaca surah Al-Mulk setiap malam. Rasulullah SAW menganjurkan membaca surah Al-Mulk karena dapat memberikan keselamatan di alam kubur dan membawa pembacanya menuju pintu surga pada hari kiamat kelak. Berbahagialah bagi mereka yang tetap konsisten dan istiqomah membaca surah Al-Mulk setiap malam, meskipun hanya sekali. Ya Allah, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu-lah kami mengadu, berikanlah kami pakaian istiqomah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.